Kini kita tiba pada sebuah video sederhana tentang metode penelitian. Dengan tujuan kita akan coba membahas cara menuliskan atau menyampaikan metode penelitian yang akan kita pergunakan pada proposal usulan di skema penelitian dosen pemula tahun 2025. Ya, saya sudah sampaikan pada gambaran di background bagaimana kemudian cuplikan daripada apa, template pada tahun 2024 kemarin, dan coba saya sampaikan di sini bagaimana kemudian metode itu bisa kita eh, sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa metode bukan saja kita menulis tentang jenis metode penelitian kita atau sampel ataupun teknik analisis data, namun lebih daripada itu ada beberapa item seperti yang telah tertera itu, ada diagram alir ya tentang eh, gambaran kita untuk melaksanakan riset dikerjakan dari waktu ke waktu. Terus metode penelitian kita dibuat sekurang-kurangnya ada luaran indikator capaian agar memang bisa dipotret dari awal ya bahwa riset ini pada akhirnya akan bisa menghasilkan apa, atau riset ini akan melahirkan luaran seperti apa dan bentuknya serta spesifikasinya. Terus harapannya metode penelitian ini juga sejalan dengan rancangan RAB yang nanti akan kita buat. Oke Bapak Ibu, jadi kita mulai dengan gambaran awal, masih dengan studi kasus yang sebelumnya tentang perempuan pekerja atau pemikul di pasar. Apa pendekatan yang dipergunakan? Kita jelaskan saja tentang salah satu pendekatan yang paling efektif, yaitu misalkan fenomenologi, yaitu riset kualitatif ya. Jadi kita tuliskan pada metode itu secukupnya tentang alasan kita menggunakan metode yang kita pilih, misalkan fenomenologi tadi. Terus kita sampaikan juga teknik pengumpulan data kita secara jelas ya, jangan lagi berupa sebuah konsep atau teori, namun lebih pada implementasinya ya. Teknisnya seperti apa gitu. Nah, begitu pula juga analisis data kita mau kita pergunakan secara manual atau dengan teknik tertentu atau mungkin dengan menggunakan software. Silakan Bapak Ibu jelaskan. Nah, lepas dari itu semua, di belakang kiri saya itu ada gambar tahapan gitu ya dari proses penelitian yang akan kita lakukan, mulai mungkin dengan observasi atau apabila observasi tidak mau dimasukkan dalam alur ya tidak apa-apa. Silakan apa yang mau kita buat awal, misalkan mengurus perizinan atau eh, kita langsung ke pengumpulan datanya seperti apa dan kemudian hasilnya apa, dan seluruh tahapan itu kita bisa mengekstrak gitu ya. Jadi tidak sekedar hanya menulis pengumpulan data atau misalnya analisis data, tidak, tapi kita bisa mengekstrak itu menjadi sebuah penjelasan yang lebih detail. Jadi ketika pembaca itu tiba pada pengolahan data, maka pembaca akan tahu atau reviewer itu akan tahu bahwa iya, tahapan pertama adalah melakukan tabulasi gitu ya dari hasil wawancara, kemudian diolah dengan menggunakan software ya. Nah, dan setelah itu dilakukan proses pemetaan dan lain-lain. Jadi pada tataran penjelasan alir itu kita harus jelas, tidak lagi menggunakan konsep tapi menggunakan sesuatu yang lebih teknis. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memahami itu. Terus kemudian kita juga harus bisa menyampaikan struktur daripada uh, keanggotaan atau struktur tim kita ya, misalnya siapa, dan sampaikan juga seperti yang saya sampaikan di background, uh, ada tugas yang harus dilakukan dari ketua maupun anggota yang dijelaskan, diurai gitu ya. Jadi bisa disampaikan secara detail apa saja tugas ketua, misalkan mengkoordinir pengumpulan data misalkan, atau anggota satu mengkoordinir analisis data. Nah, ini sangat berpengaruh daripada pembagian tugas dalam sebuah tim riset. Nah, kemudian
Sekalipun ini PDP, kita butuh kejelasan luaran. Maka saya sarankan bisa dilihat pada kiri bawah layar luaran kita apa target misalnya Sinta 4. Nah, kita tuliskan nama jurnal. Terus kualitas luaran itu kita sampaikan juga. Ya kan misalnya city core-nya ataupun misalkan jumlah publikasinya dan lain-lain high index daripada jurnal tersebut. Apapun reputasi dari jurnal itu kita sampaikan sebagai bentuk eh, kualitas luaran yang mau kita tunjukkan, yang mau akan kita capai. Selain itu, mungkin tidak begitu kelihatan, Bapak Ibu juga bisa menyampaikan eh, tambahan, ya. Misalkan indikator kinerja kita, misalkan apa eh, indikatornya adalah eh, publikasi. Ya. Nah, artinya indikator ini menjadi ukuran pada riset kita bahwa dengan terpublikasinya eh, riset kita atau hasil riset kita, maka itu menjadi sebuah gambaran ketercapaian daripada riset yang kita rencanakan. Oke, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan akhir daripada materi metode ini, yang jelas kita harus membuat sejelas mungkin. Kalau tidak dengan deskriptif, kita bisa mungkin dengan visualisasi yang lebih sederhana, lebih jelas, agar menambah keyakinan kepada pemeriksa bahwa riset yang kita lakukan ini memang terorganisir dan memiliki arah serta orientasi yang jelas. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila masih kurang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.